Apaan nih? Bang, mending iPhone 14 Pro Max atau 15 Pro Max aja. Bingung mau ambil yang mana? Menarik nih. Mari kita bahas. Kedua HP ini tuh kurang lebih sama ya. Yang membedakan itu lebih ke fitur, charger, dan harganya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah harganya beda jauh? Nanti aku bahas di akhir video. Kedua HP ini tuh memiliki perbedaan yang tidak cukup signifikan. Paling hanya beda chip, charger, kualitas foto, dan harga. Dari segi spesifikasi sendiri, kedua HP ini cukup berbeda. Yang satu menggunakan Apple 16 Bionic, yang satu lagi menggunakan Apple A17 Pro. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah perbedaan kedua chip ini cukup signifikan? Dan ini dia jawabannya. Bisa dilihat perbedaannya nggak cukup jauh antara iPhone 14 Pro Max dan iPhone 15 Pro Max. Dan dari segi kualitas foto dan video sendiri bisa dibilang kurang lebih sama ya. Dan perbedaan yang sangat mencolok itu lebih ke chargernya. Gimana mau nggak beda, yang satu pakai Lightning, yang satunya pakai Type-C. Dan tentu saja ini tuh bisa membuat nilai plus ya. Tapi pertanyaannya, apakah Type-C sepenting itu? Jawabannya tergantung. Kalau dari pengalaman aku, saat kalian ingin transfer data ke perangkat satu ke perangkat 2, kalau menggunakan Lightning, kalian perlu kabel Lightning yang sudah MFI. Dan tentu saja ini tuh tidak bisa sembarang kabel. Dan saat kalian menggunakan Lightning, saat transfer data dari perangkat satu ke perangkat 2, itu kalaupun bisa prosesnya cukup lama. Karena kabel Type-C dan Lightning itu perbedaannya cukup signifikan. Terlebih lagi untuk transfer data. Dan Lightning itu jauh lebih ribet daripada Type-C. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kecepatan charger kedua HP ini cukup signifikan? Jawabannya enggak. Walaupun iPhone 15 Pro Max sudah menggunakan Type-C, tapi kecepatan charger dari kedua HP ini bisa dibilang sama. Gimana mau nggak sama? Karena kedua HP ini sama-sama support mentok di 20 watt saja. Jadi bisa dibilang ini tuh hanya upgrade bentuk saja sih. Jadi pertanyaannya, mending ambil yang mana bang? iPhone 14 Pro Max atau 15 Pro Max? Dan jawabannya itu tergantung ke kalian ya. Kalau kalian lebih nyaman menggunakan Type-C, kalian orang yang nggak mau ribet, mending ambil iPhone 15 Pro Max aja. Tapi kalau kalian ingin lebih hemat, ambil 14 Pro Max aja. Karena perbedaan harganya cukup lumayan. Dari harga second iBox sendiri, 14 Pro Max itu rata-rata masih di 14 juta. Dan sedangkan iPhone 15 Pro Max iBox itu rata-rata di 17 juta. Dan itu semua second ya. Kalau kalian tim yang mana nih? Mending ambil 14 Pro Max aja atau mending nambah dikit untuk iPhone 15 Pro Max aja. Jangan lupa tinggalkan komen dan follow untuk video menarik lainnya.